Ya, kembali lagi masih di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Kayaknya kalau kita ketemu di Detik Pagi tuh biasanya akan mendekati sama inspirasi yang mungkin bisa membantu Detikers semuanya sekarang jadi kepikiran. Iya bisa juga kayak gini ya. Betul, ternyata ada juga ya hal seperti ini, oh ternyata bisa juga ya ada jalur kayak gini nih dalam hidup gitu yang ditempuh dan dipilih gitu kan. Jadi makin banyak lah inspirasi yang mau kamu terapkan mungkin di kehidupan kamu gitu ya. Terkait mungkin kamu yang lagi nyari mimpi-mimpi kamu atau mungkin mau ke jalur yang mana ya yang aku pilih gitu ya in terms of kerja, karir dan segala macam. Termasuk inspirasi juga bahwa dari Bandung ke Jakarta membutuhkan waktu hanya sekitar 1 jam saja ya. Keren banget. 30 menit aja juga bisa nyampe ya guys ya. Ini jadi kita kedatangan Akang Teteh Bandung, langsung aja disapa ya kalau gitu. Ini ada Kak Niki Nugraha Ahmad selaku founder dari Afternoon Studio dan juga Dinda Ramadhani selaku co-founder Afternoon Studio. Halo, selamat pagi. Niki dan Dinda. Wah gila, ini gue dengernya kemarin begitu dikasih tahu sama tim gitu ya bahwa ada teman-teman dari Bandung mau datang ke Jakarta, tapi kemudian membawa hal yang berbeda yang sebenarnya buat aku pribadi tuh kayak, hah emang di Indonesia industrinya jalan ya? Ternyata jalan banget. Kita lagi mau ngomongin tentang anak-anak muda yang kemudian bikin game. Itu dia Detikers. Dan yang sangat aku banggakan adalah karena aku juga born and raised Bandung alias Ece-Ece Bandung ya. Mereka juga hadir dari Bandung. Yes. Jadi kabarnya naik WUS ya. Betul. Coba kita tagline dulu semuanya 1, 2, 3 WUS Wus, WUS wus. WUS. Yes. Dari jam berapa WUS-nya kalau boleh tahu? Sebenarnya sih kita agak telat ya Iya, tadi. telat banget Jadi tadi. harusnya jam berapa sih? Jam 6 ya harusnya jam 6 pas jadinya dari harusnya, jadi jam setengah 7. Oh, Oh, tapi tapi nggak kan- apa-apa lah. Kesininya Iya. juga kan masih aman banget tadi gitu. Malah dia bilang tadi dari dari Bandung ke Bandung ke sini lebih cepat dibanding dari stasiun dari ke Halim sini ya. Iya bener-bener macet. Lebih cepat juga dari Rempoa ke sini ya. Iya kan? Coba. Nggak apa-apa kalian tuh nggak telat karena hostnya lebih telat lagi. Iya, karena kalian tuh ya kayaknya kalau yang rumah-rumahnya di outer Jakarta tuh akan kalah sama mungkin nanti kalau kalian kerja di Jakarta tapi rumahnya di Tegaluar tuh make sense banget loh gitu Iya. untuk bisa lebih cepat. Jadi boleh kalau perusahaan-perusahaan bikin di sekitar stasiun WUS ya karena itu akan memudahkan untuk warga-warga Bandung kerja akan lebih cepat Iya, dibanding betul. di Jakarta ya. Cuma kalau ada kenapa-napa di keretanya ya wassalam ya. Maksudnya kalau tiba-tiba lagi ada gangguan ya udah Bener. pasti nyampainya nggak bisa cepet. Bener. Tapi kalau satu ini nggak gangguan banget ya karena ternyata Indonesia punya generasi yang cerah banget nih ya dengan dunia games. Jadi terakhir tuh aku taunya adalah games horror tuh Dread Out itu sempat rame banget di mana-mana dan dimainin sampai di luar negeri juga kemudian mendapatkan rating yang bagus. Yang di SMA negeri yang di Belitung itu kan? Iya, bener kan? bener, Semua orang bener, tuh tahu banget tuh. bener. Nah ternyata sekarang ada lagi penerusnya. Ini calon-calonnya banget karena kemarin ngobrol-ngobrol katanya games yang satu ini juga naik daun banget, men. Gokil. Ini tuh kalian kenapa sih kepikirannya hantu lagi? Apa karena sekolah-sekolah di Bandung tuh banyak yang berhantu ya? Urban legend ya. Coba cerita dulu dong guys, kenapa memilih si gamesnya genre hantu lagi gitu? Jadi sebenarnya tuh bukan genre hantu sih Kak. Ini tuh zombie, mayat hidup gitu. Jadi kan kebanyakan di game horror Indonesia itu fokusnya ke hantu terus kayak kunti, genderuwo, pocong. Kapan nih ada zombie? Ya udah deh kita ambil aja. Ya udah kita buat zombie yuk Kak. Ya udah. Tapi tetap bikin yang mainnya takut gak? Karena kayak Death gitu gak mau mainin sendiri loh itu. pasti tetap sih Kak. Ada jump scare-nya Bakal kan? ada. Jam sekarang tapi tiba-tiba nyanyi ya. Zombie gitu kan. Kalau mau ada di studio sebelah. Iya, benar. Itu takutin loh. Makanya juga judulnya bukan jurig ya, tapi Juri. jurit. Iya banyak yang miss kan. Kok judulnya sih jurik? Bukannya zombie ya. Kok jadi hantu-hantu? Kok jadi supernatural gitu? Banyak yang komen gitu. Oke, bentar. Sebelum kita lebih lanjut lagi. Jadi gamesnya namanya apa? Dan sebenarnya teman-temannya di Tikar siapa tahu lagi dengerin kita. Itu tuh mereka bisa bukanya di mana, nyarinya di mana, ngeceknya di mana. Oke, jadi nama gamenya itu Jurit. Ya, Jurit. Iya, Oke. Jurit. Terus game ini tuh bisa dimainin di platform PC, laptop kalian bisa. Bakal kita publish di Steam. Wah, visualnya juga cakep banget lagi, Ndi. Iya tuh ada kayak unsur-unsur ininya ya. Apa namanya kedaerahan-kedaerahan gitu entah kenapa gue ngelihatnya kayak yang kayak Jawa kuno gitu. Tapi nggak tahu sih bener apa enggak ya sama yang kalian bikin kan kadang interpretasi kita sebagai orang lain tuh beda-beda ya. Tapi real banget tuh, Liat. Harum manis. Ini kayak ini tuh Bandung banget deh vibe-nya. Kalau gue ngeliatnya ini kayak tahu gak sih markas-markas TNI AL, TNI AU apa AD gitu-gitu. Tuh ini diambilnya juga sekolahan. Terus ya anak sekolah negeri banget tuh Tikers ya dengan putih abunya gitu. Mas Tiki, ini menarik banget. Jadi kamu bikin satu games bernama Jurit yang ngomongin tentang zombie. Apa yang membuat kamu kepikiran untuk bikin game seperti ini? Sebenarnya sih karena ya sebelumnya kita memang backgroundnya tuh
sebuah digital agency namanya Vaganza Digital. Nah emang kerjaannya tuh bikin banyak produk gitulah, tapi buat klien. Jadi rata-rata tuh ada yang bikin game, ada yang bikin website, mobile apps. Nah ada di masa yang kayaknya kita mesti bikin produk sendiri deh. The best. Akhirnya kita coba dan gak mungkin kan pakai nama digital agency, kita bikin baru perusahaannya namanya Afternoon. Kita coba, kebetulan juga Dinda bawa sebuah proposal waktu itu. Proposalnya memang idenya unik nih, bawa zombie tapi ke Indonesia kan. Dan pas juga momennya memang ternyata ada film zombie atau serial-serial zombie yang memang lagi booming juga. Oh pas banget nih, kita cobain aja waktu itu. Ada masukan banyak dari teman-teman, ini kayaknya kayak gini, ada referensi dan sebagainya. Akhirnya terciptalah ini gitu, kita cobain bikin produk. Jadi lumayan melihat fenomena market juga ya, bahwa apa yang lagi digandrungi sekarang gitu. Apakah menurut kalian ini juga inline bahwa genre film di Indonesia juga into horor-hororan atau something like zombie gitu. Jadi akhirnya pede untuk membuat si game ini. Sepertinya sih seperti itu ya. Mungkin karena genre horor juga cukup tinggi, tapi mungkin kayaknya kita kehabisan jenis hantu mungkin. Karena yang arahnya ke yang Indonesia zombie itu lagi ya. Sebetulnya banyak loh itu tuh sebetulnya kalau diulik ya. Terus akhirnya memilih si zombie ini. Oh, oke. Tadi kan diceritakan sedikit bahwa Dinda yang bawa proposalnya untuk diserahkan ke Afternoon ini buat dikembangkan di Afternoon. Apa pada saat itu proposal apa yang kamu bikin dan kamu dapat dari mana tiba-tiba ide-ide seperti ini? Jadi sebenarnya ide game ini tuh udah ada dari tahun 2019. Jadi waktu itu aku lagi tugas akhir di ITS. Aku ambil animasi dan game. Jadi tugas akhir aku tuh disuruh buat game. Kepikiran tuh kayak buat game apa ya, mumpung karena aku dari kecil suka banget dengan yang zombie-zombian, horror, jump scare gitu kan. Ya udah deh, coba deh buat game zombie. Udah nih di ITS udah lulus, terus gamenya udah gitu. Jadi nggak diapa-apain karena setelah lulus di ITS aku tuh ambil S1 di ITB, ambil Kria. Terus nyambung tuh. Sebenarnya masih nyambung sih Kak, karena masih sama-sama seni. Oh iya benar. Iya. Yang satu game, yang satu baju gitu ya, tekstil. Terus mikirnya kayak aduh gimana ya, kan passion aku di game, gimana ya kalau misalkan aku coba kembangin game ini. Tapi aku tuh kayaknya lagi nyari koneksi deh biar game ini tuh bisa dibantu. Aku gak bisa buat sendiri, gak bisa. Soalnya aku masih kurang ya di programmingnya. Nah Kak Niki kebetulan dia jago banget programming. Terus ya udah deh, mumpung dia pernah bilang butuh produk untuk Vaganza. Vaganza itu perusahaannya Niki. Yang tadi ya untuk klien dan lain sebagainya ya. Nah terus ya udah aku propose nih, Kak gimana kalau kita buat game? Aku ada ide nih, udah ada udah ada prototype-nya, udah ada konsepnya, udah ada story-nya. Nah tinggal nanti kita kembangin sama-sama. Udah gitu. Mas Niki, berarti kamu sebagai salah satu mahasiswa yang tidak membanggakan jurusan antropologi ya. Murtad soalnya, beralih ya. Jadi kayak dosennya juga kayak masa gagal itu kayak Allah gitu nih, anak satu udah tersesat lagi. Apa-apa kan Niki, kita semua kebanyakan seperti itu memang ya. Tapi akhirnya menemukan passionnya kan justru ya. Nah, kamu kenapa tiba-tiba doyan banget sama programming? Dari kapan? Sebenarnya sih dari SMP ya, mungkin ya dari SMP emang suka ngoding, bikin website, bikin game, emang udah dari lama sih. Dan suka main game juga pasti ya? Pasti. Sorry, SMP tuh waktunya kita ngobrol sharing yang kayak hangout gitu loh, nggak main coding kalau SMP tuh. Iya betul sih. Kenapa nggak punya temen lo SMP-nya? Tapi gue juga ada sepupu kayak gitu, tapi memang gitu yang udah nerd-nerd gitu tuh pasti dia nggak akan puas dengan main doang. By the end of the day dia akan kayak, gue mau bikin sendiri. Nah gue udah ngeliat nih ambi-ambi itu di lu tuh. Tapi deh sih, nggak ada nerd-nerdnya sok lihat. Mana ada, kamu aja mikirnya tadi lebih ke jurusannya itu yang jurnalistik lah apalah gitu. Tapi ternyata bisa jadi kamu nerd ya. Kamu kalau udah itu samtung pasti dalam ya. Kayak udah nggak makan, nggak apa. Jadi udah senerd itu gitu. Kacamatanya kurang nih. Harus pakai kacamata tebal. Tidak identik dengan kacamata ya sebetulnya ya, itu appearance aja. Nah akhirnya bikin, terus kemudian orang tua juga support kayak emang difasilitasin segala macem gitu. Asalnya sih enggak ya. Asalnya kan ya karena orang tua memang basisnya konvensional ya, tetap kerja dulu juga. Jadi dulu sempat kerja dulu, abis itu sambil kerja coba freelance ngerjain macam-macam lah, ada animasi, ada game dan sebagainya. Ternyata lumayan menghasilkan, ya akhirnya nge-build sendiri gitu. Dia juga sempat di Trans TV ternyata. Ya ampun ya sempat ternyata. lawan Buana dia. Ternyata juga pernah pakai jasa VO aku. Nah kan. Tapi tiba-tiba yang mana gue juga udah lupa. Proyeknya banyak kan berarti dia. Tali kasih di sini udah fix. Emang pernah apa? Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu ya, yang penting Cuma order suara aja. Iya. Itulah ya memang dunia freelance ya namanya ya. Oke, dari situ akhirnya ini bisa dibilang berarti proyek pertama di dunia game. Atau sebetulnya udah ada trial and error sebelumnya, ini tuh baru yang kayak mantep nih akhirnya si Jurit ini gitu.
Sebenarnya udah banyak sih, ada beberapa lah. Jadi ada yang buat klien juga, dulu sempat bikin kayak semacam game untuk klien, ada hadiahnya gitu, hadiah emas dulu banyak yang mainin. Terus ada juga yang bentuknya MMORPG buat PUPR juga pernah. Jadi untuk klien juga pernah, untuk kita sendiri pun pernah kita bikin metaverse juga pernah. Cuman kurang booming aja. Nah, pas kemarin cobain nih, ya udah kita cobain idenya, dan kebetulan memang tim di Vaganza tuh emang punya passionate juga di situ, skillful juga, jadi ayolah kita cobain bareng-bareng buat bikin sebuah demo gitu. Pas cobain bikin demonya, kita coba rilis trailernya, dan mungkin pas juga ya, maksudnya di akun Twitternya Dinda ini cukup banyak followersnya mungkin, jadi pas coba di publish Serame itu. Serame itu gitu. Nah, berarti satu tim jurit ini memang orang Indonesia semua. Betul. Gak ada orang luar sama sekali. Sekantor semua berarti ya. Iya. Wah, gokil. Iya. Makanya agak bingung namanya afternoon, karena harusnya kalian mah ini midnighters ya. Karena pasti kerjainnya pada begadang-begadang di kantor semua ya. Dan ternyata yo bisa custom, siapa tahu nanti Detik mau bikin Angry Inde dan Aryo yang kayak Angry Birds gitu, dilempar-lempar nanti yo. Gitu ya, kan lucu ya gitu. Ternyata bisa order loh ke mereka. Tapi karena gak dulu ya dia. Kebayang gak, bukan kita ketapel Nah gitu. itu dia. Nggak, karena bisa jadi bahwa aku akan dibentuk seperti babi ya. Itu cocok jadi babinya. Atau yang burung merah ya. Iya. Yang ada ininya ya. Gitu. Nah, si jurit ini akhirnya sekarang sudah bisa dimainkan berarti? Belum. Oh belum bisa, ini Baru masih trailer. berupa trailer doang. Betul. Kapan kira-kira kita bisa nyobain buat main games ya? Rencananya sih akhir tahun. Memang sekarang ini lagi proses development, yang lagi kita kejar tuh adalah demo untuk level 1 gitu. Jadi emang tahapan bikin game tuh kalau sekarang tuh nggak langsung rilis gitu, memang bertahap gitu, mulai di trailer, nanti muncul demonya dan sebagainya. Abis itu beli full pack segala macam gitu. Tapi untuk developingnya sendiri berapa lama nih? Karena pasti untuk bikin trailer sebagus ini aja kan butuh waktu ya. Betul. Itu berapa lama prosesnya? Kurang lebih mungkin makan waktu totalnya 1 tahun. Tapi kalau misalnya dari titik sekarang itu sebenarnya udah banyak yang kita kerjain di belakang yang belum kita tunjukin juga gitu. Jadi kayak misalnya mapnya, karakternya, terus senjata-senjatanya, zombie-zombinya, itu udah banyak yang udah kita kerjain gitu. Cuman belum kita rilis aja gitu. Harapannya sih akhir tahun ini bisa rilis. Mudah-mudahan amin ya. Based on experience kalian kan ternyata yang udah ngerjain beberapa project, tapi mungkin karena orderan let's say korporat gitu ya, beli putus sekali udah gitu. Ini kan bisa jalan sejauh ini si Jurit dari mana sih? Apa karena emang timnya sesolid itu, atau mungkin juga ada bantuan dari investor juga yang akhirnya kalian bikin makin semangat nih untuk ngeseriusin si game Jurit ini gitu? Sejujurnya sih memang kita sangat membuka opportunity untuk bersama. Open investor silakan. Itu kenapa mereka ada di sini saat alasannya ya. Betul. Soalnya emang ini kan salah satu project yang kita into banget lah untuk membuat sebuah produknya. Biasanya kita cuma coba-coba, ini benar-benar kita seriusin gitu. Kebetulan memang di Vaganza juga timnya udah solid dan udah banyak kerjain buat klien, sehingga secara experience sudah tinggi juga gitu. Nah, jadi beberapa tim yang memang udah experience kita juga bantu untuk di project ini gitu. Jadi saat ini mungkin lebih ke dana pribadi dulu, dana inilah agensinya dulu. Iya, dari gitu. Vaganza itu sendiri. Betul, ya. dari Vaganza Tapi itu berarti sendiri. saat ini yang kalian lakukan adalah sambil juga ngelola, sambil juga mencoba untuk membuat satu persatunya begitu ya. Sambil juga nyari adanya investor, karena mudah-mudahan ada investor yang bisa gabung sama kalian gitu ya. Yep. Betul. Oke. Wah, ini buat aku pribadi ya, to be honest, aku tertarik banget, dan kayaknya tuh kita emang udah butuh ke arah sana. Karena kalau kita lihat sendiri, kalau zaman dulu kan game itu sebagai sebuah hiburan semata gitu ya. Kalau di zaman sekarang ini bahkan menjadi sebuah pekerjaan, dan ya orang-orang tuh nyari duitnya dari game gitu. Entah Betul. yang maininnya, entah yang bikinnya. Betul, bahkan sekarang kan ada juga beberapa game yang dijokiin, itu ada contoh gitu bahwa industrinya semakin berkembang. Dan juga kita nih mungkin ibu-ibu Indonesia ini ya, jangan ngira kalau anak-anak main game itu tuh ya udah cuma sampai di situ aja. Yeah. Karena siapa tahu dia akan jadi the next game maker selanjutnya, karena Betul. sudah ranahnya sudah anak-anak negeri sendiri nih yang bikin, bukan kita cuma penikmat doang. Ini rencananya tuh bakal ada di mana nanti? Bisa dimainin di mana maksudnya? Rencananya sih dirilis di Steam. Di PC berarti ya? Iya, di PC. Jadi
sebenarnya sih niatnya bisa ke make juga, tapi nanti kita lagi lihat kondisi apakah Amin. memungkinkan atau enggak gitu. Amin. Mudah-mudahan. Berarti kalau gitu nanti resolusinya dibedain ya. Iya. Nah, aku mau ke Dinda lagi, menarik nih. Din, berarti lo bisa dibilang dari dulu suka main game ya? Suka banget Kak, hobi banget. Jujur ya, kan di skena pergaman tuh kadang cewek tuh suka masih ada didiskriminasiin Iya. gitu ya. Sekarang apalagi lo ke dalam proses pembuatannya yang mana lo udah lebih dari seorang gamers aja gitu. Lo ngelihat industri game ini tuh gimana sih buat perempuan gitu? Apakah mungkin sebetulnya memang masih ada perbedaan dari zaman masih main, even sekarang lo udah ngebikin juga gitu? Dari yang aku lihat sih Kak, perempuan di industri game itu tuh masih sedikit. Cuman kalau dibilang oppress juga enggak sih, soalnya kan udah banyak yang open minded, udah banyak yang kayak kita tuh gender equality aja. Tapi kalau buat playernya sih ya kan playernya tuh di semua umur, segala umur. Ada yang masih remaja, ada yang masih anak kecil. Jadi kalau misalkan treatment mereka ke perempuan tuh masih ada yang seperti itu. Iya. Termasuk kayak lo nih sekarang mengambil karir di jalur game gitu. Keluarga tanggapannya gimana, Din? Karena kan mungkin dulu aja ya aku kalau mau main game tuh kayak, kok main game sih anak cewek mah main masak-masakan kali gitu kan. Main game tuh di PC atau di konsol tuh kayak buat anak cowok banget Cewek gitu. mah mainnya perasaan laki-laki kali gitu. Wah, itu 15 tahun ke atas ya biasanya. Apa. Atau mungkin kalau sekarang sih 12 tahun ke atas menginjak SMP. Dinda umurnya kalau boleh tahu berarti 10 tahun apa gimana sih? Aduh, umur saya sekarang 25, baru naik 25. Tuh kan berarti orang tuanya tuh masih nyerempet tuh, maksudnya millennials nyerempet ke X gitu kan. Iya. Yang Udah cara open-minded pikirnya mungkin belum ya. seluas anak-anak zaman sekarang. Ngelihat game sebagai ya itu suatu hal yang belum jadi pekerjaan lah ibaratnya. Gimana jadi responnya di keluarga gitu untuk ngelihat orang Indonesia berkarir di game, moreover kamu adalah perempuan lagi. Kalau respon dari keluarga sendiri sih mendukung ya Kak. Apalagi kan kayak anak perempuan nih masuk di industri yang fieldnya itu tuh maskulin banget dan dikit peran perempuan di situ. Terus waktu kecil emang sih Kak benar dimarahin kan, kenapa sih perempuan main game terus? Kenapa nggak masak-masak, atau coba deh kamu pergi keluar bersosialisasi, cari teman gitu kan. Terus kayak aduh gimana ya hobi? Ya udah main-main rebel, disuruh sosialisasi, enggak aku mau main game di kamar. Ya udah dari hal itu, dari hobi itu tuh berkembang. Jadi aduh gimana ya kalau aku pengen buat game. Berarti sebetulnya selama perjalanan kamu dari main gamenya sampai sekarang bikin gak terlalu ada obstacle yang gimana banget buat kamu ya? Dari perjalanan buat game ada sih sebenarnya Kak. Gimana tuh? Aku tuh nggak suka banget ya sama angka. Oh, coding-codingnya. Nggak suka, makanya aku ambil seni Kak untuk kuliah. Oh, ternyata tidak terhindarkan, angka itu tetap ada. Tetap ada, cuman nggak apa-apa deh, kan zaman tuh makin berkembang. Iya. Bener kan, makin berkembang. Jadi kan engine yang kami pakai di game itu tuh Unreal Engine. Jadi nggak semuanya tuh harus ngetik coding, harus kayak gimana tuh coding ada angkanya, ada sama dengan, ada plusnya. Aduh, kalau di Unreal tuh udah ada namanya blueprint. Jadi tuh kita tinggal nge-drag and drop aja. Kira-kira karakternya mau jalannya seperti apa, pace-nya berapa lama, kecepatannya berapa. Cuma tinggal di drag and drop, kita ubah setting dikit, udah gitu. Oke, by the end of the day akhirnya bisa menyesuaikan lagi ya, gitu. Kita mau nanya dari sisi cowoknya. Women's touch itu penting gak sih untuk kegiatan-kegiatan yang berbau maskulin? Berarti kan kalau game ini kan terkenalnya tadi dibilang lebih ke arah maskulin. Dengan adanya perempuan di dalam satu tim itu memberikan sentuhan yang berbeda gak sih? Sebenarnya sih malah kalau yang gue lihat tuh justru karena ceritanya memang dari perempuan, itu full tim kita tuh pertama dari storyline-nya perempuan juga, idenya juga dari perempuan juga gitu. Malah hampir semuanya ceritanya tuh dibuat oleh perempuan. Makanya Justru, kan kalau pria tidak bercerita, kalau perempuan bercerita ya. Jadi Soalnya kan storyline dari cewek. Soalnya mungkin juga banyak gamers kan laki-laki ya. Sehingga kadang-kadang mungkin dari sisi cerita tuh udah mulai ketebak dari cara pikirannya ya. Udah tahu nih mah endingnya gimana gitu ya. Mungkin ada hal-hal baru yang tanpa kita sadari ternyata touch cewek itu di situ Berguna ada banget. gitu, berguna. Nah ini yang tadi dibilang, pria tidak bercerita, pria coding. Iya benar. Ini Jadi biarlah dia yang ini ya, yang bercerita Iya, gitu. nggak masalah. Kamu menangkap kode-kode berarti dari perempuan. Maaf, kan? beda ya, kode-kode yang ini lebih bermakna ya, lebih Bukan esensial. kode-kode mau makan apa jawabnya bebas ya. Bukan, iya, Beda. bukan. Oke, terus kalau Niki nih, ini ya kan
Ini seperti pertanyaan as if kalian adalah cast film-film hantu nih ya. Kalau teman-teman pemain film hantu tuh ditanya, kalian selama syuting ada pengalaman menyeramkan nggak? Nah ini kalian kan bikin game horor gitu ya, ada sentuhan zombinya. Ada juga cerita-cerita menyeramkan nggak yang lewat kayak, ih serem juga ya ternyata ngerjainnya gitu. Kalau saya dulu mungkin ya. Boleh. Kalau Oke dulu. saya sih mungkin yang horor dari saya tuh adalah Kalau nggak dapetin investor ya. Jujur tuh horor ya. Iya kan? betul. Iyalah. Gila kali. Kalau budget produksinya menipis ya, Iya. itu horor itu. Pusing gitu kan. betul. Yang lainnya? Itu aja. Nggak ada. Nggak ada sih. Karena biasanya kan kalau ngerjain malam Aman apa segala aja. gitu. Aman. Ada sih kayak misalnya apa ya namanya tuh OB gitu di kantor tuh kadang-kadang pasti cerita kantor. ini ada kunti pak, ada ini. Ada apa? Nggak ada kunti pak. Kunti? Iya tapi Oh. nggak ada. Saya nggak pernah ketemu. Kaliannya itu. mah biasa aja ya, Biasa mungkin aja. ya OB aja. Suka mengada-ngada aja kadang-kadang. Oh, kalau Dinda ada nggak? Kamu kan mungkin bikin storyline, kemudian bikin gambarnya juga tadi. Kalau dari aku sih pernah kaget sekali gara-gara ngedesain gamenya. Terus karakternya mundur nih, noleh. Ada zombie belakang, itu beneran kaget lompat gitu loh. Kaget sendiri Kaget kamu ya, sendiri dengan padahal produk aku yang naruh sendiri. di situ zombinya. Wah lawak lu gue liat. Bisa-bisanya. Mungkin karena efek capek kan. Oh iya. bener. Oh, tapi bisa jadi kamu merepresentasikan nanti para orang-orang yang mainin gamesnya. Jadi oh iya naruh di situ Nah tetap iya, tepat. nah di situ aku rasa kayak oke, berhasil nih buat jump scare. Iya bener. Ternyata produknya adalah diri sendiri dulu Iya, ya. Dicobain dulu ternyata berhasil gitu. Tapi beneran deh gue gak sabar banget pengen nyobain main gamenya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimainin di Mac ya. Tetap langsung nembaknya ke codingnya. Kepikiran untuk dibikin di MOBA juga nggak? Karena kan sekarang biar marketnya makin banyak ya, jadi orang bisa langsung gini gitu. Atau sebetulnya nggak deh, gue tetap pengen bikinnya spesialis di PC. Aku bantu jawab ya tergantung investornya sih kalau menurut aku ya. Tergantung. Iya, karena kan maksudnya huge banget ya marketnya MOBA tuh gitu. Memang sebenarnya dari sisi teknikalnya cukup kompleks sih gamenya. Jadi misalnya ada crafting dan sebagainya. Makanya kayaknya kalaupun di mobile pun cukup besar sih ininya size-nya gitu. Kita sih mungkin akan yang kita coba tuh optimalin di desktop dulu sih. Oke. Pengalaman apa yang diinginkan untuk dicapai oleh para gamers nanti ketika misalnya sudah bermain dengan games kalian? Mungkin kalau dari saya sih yang paling uniknya tuh bentuknya tuh side scrolling. Jadi dibandingkan dengan game-game yang lain tuh kan rata-rata memang ada yang first person, ada yang third person. Ini tuh bentuknya meskipun dia 3D tapi dia side scrolling. Terus juga ceritanya yang diutamakan tuh adalah dari sisi ceritanya. Jadi bukan cuman sekedar kita bisa bebas kemana-mana, tapi ada ceritanya kenapa ada wabah itu terjadi. Jadi memang bakalan ngikutin banget tiap ceritanya. Yang diharapkan tuh memang di akhirnya tuh ada hal yang oh ternyata si ini, nah, kayak gitunya lah, ada unsur kayak gitunya. Jadi ada plot twistnya. plot Ada twistnya, momennya betul. nanti. Kalau ya. dari Dinda apa yang pengen diharapkan? Kalau dari aku sendiri sih kan seperti yang Kak Niki mention, gamenya tuh side scroller. Jadi kami tuh lebih fokus nggak fokus juga sih. Kami tuh pengen deliver visual yang benar-benar player tangkap itu kayak aku tahu nih ini tuh kayak pekarangan sekolah gue nih, atau kayak kayaknya ini relate deh sama aku gitu kan Kak. Terus itu kan dari sisi visual. Kalau dari sisi story kami tuh pengen deliver ke player kalau mereka tuh bisa relate dengan karakternya. Dengan misalkan ada isu bullying, kan sekolah nih Kak settingannya, ada isu bullying atau merasa nggak cukup lah, tekanan dari sekitar atau orang tua gitu. Kami tuh pengen player tuh dapat dan bisa resolve hal-hal itu melalui game ini gitu. Jadi bukan soal zombie aja sih Kak sebenarnya. Jadi ada lagi yang lainnya yang lebih luas Ada, lagi di balik itu bener. semua ya. Kak. Iya Betul benar-benar banget. ya. Karena Tapi kalau mau bikin relate kenapa nggak bikin yang beneran ada aja, misalnya kayak sekolahnya sekolah dari Bandung apa gitu misalnya, supaya lebih relate lagi sama orang-orang sebutin yang aja main SMA gamenya. apa, Iya, misalnya, bener. di jalan apa, dan kayak buildingnya juga beneran si sekolah itu gitu. Iya. Jadi kalau mau relate sama lingkungan pekarangan sekolahnya itu kami sebenarnya udah sih Kak ambil beberapa referensi sekolah yang ada di Bandung. Tapi bukan cuma sekolah itu aja, bukan cuma satu sekolah, ada banyak. Terus kami fashion, terus ya udah kami buat variatifnya gitu, variasinya. Ya. Oh gitu, jadi campuran dari sekolah-sekolah yang ada di Campurannya. Bandung, kalian udah visit tuh ya? Sebenarnya sih lihat dari internet, YouTube, banyak sih gambar-gambar gitu. Terus kami tuh emang fokusnya ke sekolah yang model bangunannya itu tuh kolonial Iya. Belanda, ya biar lebih
touch. Kebayang Bener, lagi Bandung kayak kan sekolah-sekolah banget. mana aja yang diambil. Iya, ya kan? tahu banget. Karena gitu ketika ada kerilitan kayak gue tahu lagi nih corner sekolah si Anu kelas 3 Anu kan gitu. Itu tuh warga tuh sering banget kayak gitu tuh. Iya, Tapi benar. menarik ya, daripada misalnya ngambil satu doang sekolah, takutnya malah nanti ada yang tersinggung atau apa. Ini Iya. ngambil dari beberapa, sengaja dibikin. Tapi kalau misalnya kita ngeliat pasti kita tahu nih kayaknya Sekolah Anu. sekolah yang mana gitu. Atau mungkin ada temennya yang main, ini kan sekolah gua, ini tuh sebetulnya di daerah ininya gitu. Ada Kak sebenarnya. Di WC-nya gitu. Oh iya? Ada yang mention, kok mirip kelasku ya? Emang kelas kamu? Oh tuh kan. Sih, ya kan. So, Lucu. kalau gitu kalian akan, tadi kan udah dikasih tahu mungkin nanti stepnya akan demonya dulu gitu dikeluarkan. Nanti kalau misalnya yang udah full packnya gitu, kira-kira dibanderol dengan harga berapa sih si Detikers untuk bisa memainkan jurit ini? Kalau harga sih memang kita masih proses diskusi ya, karena kita juga khawatir ketika misalnya nanti mungkin akan benchmarking juga lah dengan game-game yang sejenis, tapi yang kita harapkan sih memang harganya nggak mahal-mahal banget gitu. Nggak mahal ya, malah bukan nggak mahal-mahal banget, nggak mahal pengennya gitu. Oke. Ada harapan gak sih untuk games ini, kan masuk ke Steam kan? Ada harapan gak untuk kemudian gak cuma booming di Indonesia aja, tapi juga sampai dengan keluar negeri? Betul. Ini juga melanjutkan juga tadi jawaban Dinda. Sebenarnya kenapa kita bikinnya sekolahnya general gitu? Sebenarnya targetnya itu juga bukan hanya di Indonesia tapi di luar juga. Makanya nanti dialognya itu pakai bahasa Inggris juga. Oh, Jadi gitu. betul. Jadi pengennya emang bukan target di Indonesia aja. Justru kita pengen coba membawa keluar ada sisi-sisi Indonesia tapi nggak terlalu Indonesia banget nih. Masih bisa dimainin di luar. Makanya kan isu zombie kan mungkin general ya, tapi Iya. kalau misalnya isu hantu mungkin Indonesia banget. Tapi gak apa-apa, di sekolah-sekolah di kita juga udah banyak pakai bahasa Inggris kan, di Iya. Jaksel apalagi kan, you know, like which you know like Iya, which is like this ya Iya, gitu. Atau gitu. mungkin nanti dibedain ada weathernya yang beda, seasonnya beda gitu. Tiba-tiba turun salju ya, gitu kan seperti di luar negeri. Karena kalau di kita kan cuma musim hujan dan pancaroba ya. kayak gini nih, kalau sampai musimnya yang berubah jadinya agak kayak Indonesia banget ya, Iya sih. iya kan? Justru orang luar tuh biar kenal sama Indonesia, biar tahu sekolahnya kayak apa. Oh hujan deras, oh banjir kan Iya. gitu. Oh sekolahnya seragamnya warnanya putih Putih abu abu, gitu kan. oh. Jadi tuh ada relatable-nya yang mereka rasain. Dan kalian bawa juga ya logo Tuturi Handayaninya tuh ya, tetep ya tetep seperti ada. itu, ikonik Iya, itu Indonesia. ikoniknya dari kita dan kayaknya orang-orang bakal relate dan bakal senang banget ngeliat itu semuanya. Guys, thank Makasih you banget banget. udah mau main sini. Sama-sama. Niki Gila. dan Terima Dinda. kasih banyak. Makasih, Kak. Gue Terima doain kasih. mudah-mudahan. Oke, sekali lagi boleh kamera ke gue? Silakan. Guys, gue berharap mudah-mudahan ada investor di luar sana yang saat ini lagi nonton kita dan kemudian sudah bisa melihat bagaimana generasi muda kita ternyata kayaknya ada di tangan yang cerah gitu ya untuk membuat sebuah games yang menarik dan bahkan mungkin bisa dimainkan gak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri sana. Amin, mudah-mudahan sih mereka aja gitu ya dengan apa yang mereka kerjain sekarang udah bisa maju sejauh ini, apalagi nanti mungkin kalau ada tangan-tangan lain yang ikut pengen berkontribusi untuk bikin game ini jadi lebih keren lagi dan Ya. bisa lebih besar lagi, pangsa pasarnya juga semakin besar lagi. Berbakat udah dari sananya, tapi makin canggih kalau ada dananya. Makanya buruan, yuk bisa yuk. Ya, iya. Bukan, udah sampai situ aja, ini bukan iklan pinjol ya. Bukan. Iya. Karena Kita juga takutnya gak naruh saham ke mereka, kita enggak. juga Iya, enggak ada. Kita mensupport mereka dengan Iya. memberikan ruang tentunya ya untuk bisa menyuarakan apa yang sedang mereka kerjakan. Mas Zeki, Mbak Dinda, kita tuh punya tagline, jadi kalian juga harus ikutan. Tagline-nya adalah Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Nah, jangan tidur lagi tapi gerakan. Tapi Gak bebas. usah ala tari balik kayak Indi, gak usah, bebas gerakannya. Yang penting jangan tidur laginya. Tapi kalau mau jaipongan juga boleh ya. Atau kamu pengen seperti patung Ganesha juga boleh ya. Atau dia mau kriya tiba-tiba kayak gitu juga bisa. Gitu, Bisa. mahat, Iya, gitu. boleh ya. Sudah siap? Oke. Sudah siap? Oke. Oke Bareng lah. berarti ya? Bareng, Bareng kita bersama-sama. dong. Aman. Detikers, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.